Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Sabtu 4 Maret 2023, Pekan Prapaskah yang pertama, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48 tentang ajakan atau ajaran Yesus untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Lagi-lagi dalam khotbah di bukit, Yesus menyampaikan ajaran yang katakanlah sebagai sebuah ajaran yang sangat ideal. Hari ini Yesus mengatakan kepada kita sekalian, "Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, musuh itu seringkali adalah orang yang kita anggap sebagai yang jahat kepada kita, yang telah menyakiti kita, yang telah merugikan kita, yang telah membuat kita terpuruk, yang telah menganiaya kita dengan atau dalam segala macam rupa dan cara. Tapi Yesus mengajarkan dengan penuh ketegasan, "Kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, rasanya kok perintah yang sulit dan terkesan sangat idealis. Bagaimana mungkin mengasihi musuh? Bagaimana mungkin berdoa bagi mereka yang telah menganiaya kita? Itu sesuatu yang tidak mudah. Itu sesuatu yang mustahil. Begitu cara kita berpikir secara manusiawi. Akan tetapi saudari-saudara, umat beriman terkasih, alasan utama ajaran ini adalah karena Allah telah mengasihi semua orang tanpa kecuali. Sekali lagi, karena Allah telah mengasihi semua orang tanpa kecuali. Orang baik maupun yang tidak baik. Orang benar maupun yang tidak benar. Sebagaimana digambarkan dalam bagian akhir Injil tadi. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Atau apakah lebihmu dari mereka? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai seringkali dianggap sebagai orang berdosa. Pemungut pajak. Kemudian saudara-saudari, Yesus melanjutkan, "Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sekali lagi, alasan utama di balik perintah ini adalah Allah yang telah mengasihi semua orang tanpa kecuali. Dan bagian kalimat terakhir Injil hari ini menjadi semacam kesimpulan dasar, kesimpulan utama. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Mengapa kita harus berdoa untuk mereka yang menganiaya kita? Mengapa kita harus baik kepada semua orang tanpa kecuali? Yaitu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, penegasan Yesus ini menjadi visi dan orientasi baru dalam kehidupan beragama. Sekali lagi, menjadi visi dan orientasi baru dalam hidup beragama. Kehidupan keberagamaan kita menjadi bermakna, menjadi memberi dampak kepada dunia, manakala kita mampu memberinya kualitas lebih daripada orang-orang lain. Maka mengasihi musuh, kalau itu mampu kita lakukan dengan konsisten, saudari-saudara, memberikan atau menunjukkan kualitas iman kita, kualitas kasih kita. Ingatlah saudari-saudara, kesempurnaan hukum itu ada pada mengasihi. Kasih menjadi sempurna di dalam pengampunan. Apakah ini sesuatu yang mustahil, saudara-saudari? Tidak juga. Sebab telah banyak orang-orang di antara kita yang menunjukkan bahwa hal itu tidak mustahil. Bahwa hal itu mungkin, bahwa hal itu bisa dilaksanakan. Contoh yang sangat-sangat relevan, yang baik, yang sering kali dikutip, dijadikan referensi saudara-saudari, adalah peristiwa yang pernah dialami oleh almarhum Paus Yohanes Paulus II ketika dia ditembak oleh Mehmet Ali Akka, seorang berkebangsaan Turki yang tidak seagama apalagi. Peristiwa penembakan itu hampir saja merenggut nyawa Paus Yohanes Paulus II. Tetapi saudara-saudari, tahukah Anda apa yang Paus Yohanes Paulus II lakukan setelah dia menjadi sembuh kembali? Langkah pertama yang dia ambil adalah dia datang ke penjara tempat Mehmet Ali Akka itu ditahan dan memberikan pengampunan kepadanya, mendoakan dia. Dalam hal ini saudara-saudari, Paus Yohanes Paulus II almarhum menunjukkan contoh teladan bagaimana menghayati perintah Yesus dalam Injil yang kita dengar tadi. Bahwa itu mungkin, bahwa itu bisa dilakukan oleh siapapun asalkan mau. Dan disinilah saudara-saudari kualitas iman, kualitas keberagamaan kita yang memberikan dampak, yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Demikian penegasan Yesus. Saudari-saudara, Yesus menegaskan kepada kita supaya menjadi sempurna seperti Bapa, sebagaimana Yesus menjadi sempurna. Bukankah kita, saudara-saudari, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah? Kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, maka perintah ini menjadi mungkin untuk semua orang. Meskipun secara manusiawi seakan-akan mustahil. Seakan-akan ini tidak mungkin. Seakan-akan ini sesuatu yang terlalu idealis. Tidak. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati iman secara konsisten, menghayati melaksanakan kehendak Tuhan, mewujudkan pengajaran Yesus dalam hidup sehari-hari, khususnya tentang mengasihi musuh,
berdoa bagi yang menganiaya kita, saudara-saudari, maka itu menunjukkan sekali lagi kualitas iman kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah gambar dan rupa Allah. Selamat beraktivitas ini, saudara-saudari. Jangan lupa untuk selalu berusaha menjadi gambar dan rupa Allah dimanapun Anda berada, dimanapun Anda beraktivitas, dimanapun Anda berkarya dan melayani. Jangan lelah untuk berbuat baik, termasuk berbuat baik kepada musuh atau mereka yang telah menyakitimu. Taklukkan rasa ego dan buatlah bahwa menjadi gambar dan rupa Allah itu sesuatu yang mungkin dan membuat kita menjadi sempurna. Kalau itu dilakukan, kita telah berada di jalan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk berpegang dengan teguh dan setia pada segala macam perintah, kehendak, dan jalan-jalan yang telah Engkau tunjukkan, yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kendati terasa amat berat dan mustahil bagi kami, namun dengan iman akan Dikau, semuanya pasti bisa berjalan. Mampukan kami Tuhan, agar dalam seluruh hidup ini, sepanjang siara hidup ini, kami boleh senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan dan kami menjadi semakin segambar dan serupa denganmu. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.